Oke, balik lagi kita bersama ya di Project Bali FM. Ya, ini kita balik lagi nih dengan judul-judul baru ya, di ini kita. Itulah. Orangnya tetap sama tapi judulnya baru, ya. Kita kan ke depan bakal ngobrol-ngobrol singkat nih, ngobrol-ngobrol simpel aja masalah cinta vs profesionalisme. Nah, ini penting banget nih. Terkadang nggak banyak dibahas sama orang, tapi ini banyak cerita di sini kan gitu ya. Nah, ini kalian berdua gimana nih terkait cinta dan profesionalismenya? Kayak contohnya cinta profesional gitu maksudnya. Kalian itu punya hubungan misalkan sama pacar karena kalian bekerja apa segala macam, apalagi di profesi sebagai marketing atau manajemen konstruksi segala macam itu kan butuh waktu panjang. Nah, ini kalian sama hubungan kalian tuh kayak gimana? Dalam segi apa dulu? Waktu kah? Dalam segi waktu otomatis dong, waktu buat dia tuh si doi si doi itu udah berkurang lah. Ini gimana nih kalau menyikapinya kayak gimana? Ini masalahnya yang satu kerjaan apa di luar kerjaan? Misalkan kerjaan jam boleh aja. Satu kerjaan dulu Pekerjaan dulu deh. Oke, yang pengalamannya satu kerjaan ya. Kalau dari waktu sih sebenarnya kalau satu kerjaan ya lebih fleksibel sebenarnya. Ketemu sering ya, meskipun aku pribadi ya sering ke Denpasar gitu ya, tapi ya selama ini ya ketemu di kantor ya jatuhnya sering lah. Kalau bosan nggak nih? Bisa dibilang kalau buat anak bucin enggak ya. Iya. Jadi kayak rasanya tuh seneng aja, udah capek dari Denpasar, udah pegel badan, ketemu hilang deh itu semua. Udah berapa lama nih gimana? Boleh tahu. Aduh, kalau diceritain hubungannya agak berat ya. Iya. Cuman bisa dibilang udah lama lah ya. Ya setahun lah kurang lebih lah ya. Terus gimana ngejalaninnya itu karena hubungannya dalam satu profesi itu kalian tuh kayak ngerasa cuek aja atau canggung atau gimana tuh? Sebenarnya kalau misalkan awal-awal sih memang kayak gitu ya, canggung. Cuman memang enaknya komunikasinya lebih intens. Tapi meskipun kayak gitu ada banyak banget tantangannya. Apa tuh tantangannya tuh? Banyak tantangannya. Contohnya aja nih. Kita kasih contoh kecil aja. Ketika ada masalah besar, bertengkar, di keesokannya kerja itu bakal jadi pertengkaran juga. Entah si cewek ego dengan dia nggak mau komunikasi, si cowoknya ya malas juga sama-sama gitu. Jadi ya itu jadi sebuah pantangan juga ya, kerjaan gak selesai jadinya kan. Oh, berarti kerjaan gak selesai selama ini gara-gara lu bucin nih kan? Iya, bisa. Jiwa profesionalismenya nggak ada dong. Mampus dimarahin, mampus. Berarti nggak beres ya. Nah, tapi kan ya itu tantangannya. Ini ciri-ciri ini ya. Tapi kan kalian harus jadi contoh. Nah, terus aku mau nanya solusinya kamu tuh gimana? Bisa punya hubungan tuh di tempat kerja itu dengan tetap profesionalisme itu gimana? Ya itu benar, tempat dengan tanda kutip profesionalisme lah ya. Nggak gini ya, kalau misalkan dalam sebuah hubungan satu kerjaan ya itu memang jadi tantangan banget, terutama kita kaitkan dengan sebuah profesionalisme. Cuman yang namanya profesionalisme sendiri itu bisa dipisahkan. Yang pertama bisa dipisahkan dan memang harus dipisahkan. Nice. Tapi caraku adalah dengan mencoba merubah komunikasi. Merubah komunikasi kayak gimana? Yang waktu itu komunikasinya tuh kayak gini. Apa ya namanya? Kalau misalkan kita ada masalah, dipendem, akhirnya kerjaan gak selesai, bertengkar terus, gak ada komunikasi di kerjaan dan yang lain-lain. Nah, merubah komunikasinya adalah ketika kita marah, selesain di hari itu juga, di detik itu juga. Jadi ketika kita mau menyelesaikan sebuah pekerjaan, masalah itu udah selesai duluan. Jadi kita bisa profesional juga, masalah juga udah selesai. Beda dengan cara kita hanya profesional ya, ya mungkin 1-2 orang bisa langsung profesional, cuek dengan masalah dan yang lain-lain. Cuman kan setiap perasaan tiap orang beda. Ya, jadi kita memilih untuk selesaikan dulu nih di detik itu juga. Jadi masalahnya lu selesaikan dulu baru kerja. Tapi masalahnya nggak kelar-kelar, nah ceritanya. Ya harus apapun caranya harus, kecuali ya memang ya intinya kalau misalkan mau menyelesaikan sebuah masalah itu
turunkan ego. Mau dari cewek mau dari cowok turunkan ego, itu udah pasti. Oke, buat Messi gimana nih? Buat Messi nih. Ini kalau Messi kan cowoknya di Luar. udah putus. Enggak. Oh enggak, iya. Enggak. Oh masih berarti ya. Oh, iya. Cuman Enggak, kan dia- masih ada terbuka nggak sama yang baru-baru nih? Misalkan ada yang Masih lah Pak, kan belum nikah. Oh iya. Masih. Oh, ada cabang ya. Oh, sepuh ternyata ya. Iya. Ah, terus gimana caranya nih? Apalagi suka pulang malam ya, kenapa pulang malam tuh ya? Iya, tapi Pulang kan malam. sama juga sih Pak, cuman kan pacarnya Messi itu kerjanya di Denpasar juga. Jadi setiap minggu tuh cuman seminggu atau 2 minggu aja pulang ke Singaraja. Jadi temunya bisa lah diatur setiap Sabtu Minggu, weekend gitu kayak sekarang. Oh lah, terus sekarang kan malam ya. Nah, Iya. ini gimana deh? Harusnya kan ketemu nih ya. Ini contoh tuh kayak posisinya kita ibaratkan kayak gini lah, posisinya itu gimana tuh? Minta maaf kah atau dia yang minta maaf atau Harusnya sih yang cewek yang minta maaf sih Pak ya. Cuman kan egonya yang cewek ini gede. Jadi Biasanya gengsi sih. iya, jadi yang cowok aja yang kena ujung-ujungnya gitu. Dia harus memaklumi yang cewek gitu. ikut lah ya gitu. Iya, Tapi betul. sejauh ini misalkan Messi menghubungkan dengan profesionalisme gimana? Masih bisa nggak? Atau kayak waduh susah banget nih, sedangkan untuk sedia tuh nggak ada waktu nih. Nah, ini gua sibuk kerja terus nih. Nah, Messi sendiri gimana? Masih bisa sih Pak, soalnya kalau aku ada masalah sama dia tuh dia pasti diam. Terus aku kan diamin dia. Aku diamin dia, aku fokus kerja. Iya. Paling nanti malam baru aku respon lagi dia. Makanya kadang-kadang dia ngeluh, malam baru dihubungin, malam baru gini-gini, malam baru menye-menye gitu. Nah, Iya. gitu Bi. Tapi itu masalah nggak buat hubungan Messi? Maksudnya dapetnya karena komunikasinya cuman malam aja atau jarang lah gitu, maksudnya kayak itu jadi sering bertengkar nggak kalian tuh gara-gara itu? Kalau misalnya gara-gara dia di Denpasar aja sih lebih sering bertengkar Pak. Soalnya kan jarang ketemu gitu. Bukan masalah kerjaan sih, jarang kalau masalah kerjaan. Oke. Tapi itu jadi liciknya cewek. Tadi kan caranya diemin kan, ngediemin. Coba kalau misalkan cowok yang ngediemin. Emang apa sih nggak boleh? Ya didiemin balik sampai besok, sampai itu subuh juga. didiemin gitu, Pak. Tapi kalau misalkan cewek udah ngebaik-baikin si cowok ya kita Ya, dia oke, dulu. kita main dulu gitu. Nggak mungkin dia Tuh. Berarti cuek lebih dominan yang mana nih? Yang cewek atau cowok tuh? Lebih dominan. Dominan apa nih? banyak. Nggak, maksudnya kalau ketemu masalah-masalah terkait hal-hal kayak gini, profesionalisme ini, maksudnya karena gini loh, ada pasangan tuh yang nggak bisa memaklumi dia tuh kayak fokus kerja aja, yang satu ngerasa oh kamu sibuk kerja mulu, nggak merhatiin aku nih. Nah kalau kalian sendiri ini itu bisa nggak pasangan kalian memakluminya? Karena memang benar ini fokus kerja Iya. toh ya, bukannya yang lain-lain toh. Sejauh ini bisa sih Pak. Bisa. Bisa sih. Kalau lu gimana tuh? Kalau misalkan aku ya sejauh ini bisa sih, oke sih, oke fokus kerja. Oke, kalau Andre di tempat satu kerja ya, tempat satu kerja memungkinkan nggak ada tanda kutip main-main nih. Nah kalau Messi gimana? Loh, enggak, waktunya Messi di kantor banyak, waktunya pacarnya Messi di luar Tempat kerja sana juga. banyak. Ada perasaan curiga nggak? Oh, pasti itu Pak, pasti ada perasaan kecurigaan juga. Cuman kan kalau dia bisa, kenapa kita tidak gitu? Intinya kalau ketahuan, Ya ketahuan gitu juga. Nggak mungkin diam aja gitu. oh gitu ya. Terus tapi waktu tapi nggak ada perasaan curiga kali ini. Misalnya kayak, wih pasangan ini jauh, lagi kerja jauh nih, ibaratnya gitu, ada perasaan kayak itu membuat kalian nggak konsen kerja jadinya. Ada perasaan kayak gitu nggak? Ya sih kadang kalau misalnya ada pertengkaran atau gimana gitu. Nggak, maksudnya pernah nggak kalian ngerasain kayak lagi kerja tiba-tiba feeling tuh nggak enak gitu? Wih, Pernah Pak. ada apa nih? Pernah Pak. Kalau faktanya sesuai nggak sama apa yang kita pikirkan? Maksudnya gini, misalkan ya lagi kerja, wih kayaknya feelingku dia selingkuh nih ya. Dari kalian ada feeling kayak gitu, ternyata di kemudian hari setelah selidik kayak Beneran gitu ada. nggak? Beneran ada? Beneran kadang. Oh, berarti buat itu ya. Tapi aku nggak terjadi. Tapi entah kenapa ya, setiap apa yang aku pikirin, misalkan pikirin panjang, ujungnya nggak ada.
nggak ada bukan ketahuan. Nggak ada, bener. Serius, bener-bener nggak ada. Justru lebih gini, kalau misalkan dia kerja, ya relax sudah, dia relax dan yang lain-lain. Beda cerita dengan dia, oh aku mau kesini ya gitu. Cewekku tuh tipe orang yang memang gampang ditebak. Guys, ini makin asik nih obrolan nih. Nanti kita buka season 2 terkait apa namanya profesionalisme dan cinta ya. Oke. See you next